Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saudara kembali akan dikuatkan dan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala masalah dan pergumulan saudara. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel ayat-ayat emas ini? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik tentang Allah memberikan ketenangan dan kelegaan bagi kita umat-umatnya. Adakah saudara saat ini merindukan ketenangan dalam kehidupan saudara? Setiap kita tentu saja rindu akan ketenangan, rindu akan kelegaan dalam kita menjalani hidup kita. Sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan persoalan, ada masalah, problem yang harus kita tanggung dalam hidup kita. Ada penyakit, ada masalah keluarga dan sebagainya, masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi dalam semua masalah dan tantangan itu, kita bisa mengalami ketenangan dan ketentraman dalam kita menjalani kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari siapkan hati saudara, gunakan waktu ini untuk merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kelegaan. Saya rindu saudara melalui renungan firman Tuhan ini, saudara mengalami ketenangan dalam hidup saudara, karena saudara mengerti bagaimana supaya ketenangan daripada Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami ketenangan yang Tuhan kerjakan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara. Ataupun kalau selama ini saudara sudah praktekkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, dan kemudian saudara mengalami Allah mengerjakan ketenangan dan kelegaan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kelegaan yang Tuhan beri bagi kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, undangan Yesus ini begitu indah, di mana dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, dalam kita menjalani hidup ini, ketika kita ada dalam situasi berbeban berat, kita letih lesu oleh karena masalah, persoalan dan beban kehidupan kita, biasanya orang-orang akan menjauh, orang-orang akan meninggalkan kita. Saat semuanya baik, banyak orang yang menjadi teman. Saat kita diberkati, banyak orang yang menjadi teman. Tetapi begitu beban berat dan persoalan menindih kehidupan kita, itu seringkali membuat banyak orang mulai menyingkir dari kehidupan kita. Tapi tahukah saudara bahwa yang Yesus undang untuk datang kepada Dia adalah orang yang berbeban berat dan orang yang letih lesu oleh karena beban dan persoalan hidupnya. Adakah saudara saat ini yang sedang menanggung beban hidup yang berat dalam kehidupan saudara? Bebanmu begitu berat sampai-sampai engkau berpikir bahwa engkau tidak sanggup, dan kemudian engkau tidak punya orang untuk bercerita, untuk tempat berlari, untuk tempat pergi mengadu ke sana. Tapi ketahuilah hari ini, Yesus mengundang saudara yang sedang berbeban berat untuk datang kepada Dia. Dia ingin kita datang mendekatkan diri kepada Dia saat kita berbeban berat. Dan kemudian Dia berkata, saudara, bahwa aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kelegaan dalam beban dan persoalan hidup kita? Datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Dia.
maka kita akan mengalami kelegaan dalam kehidupan kita. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Hari ini mari kita saling mengoreksi diri saudara. Seberapa dekat saudara kepada Tuhan hari ini? Seringkali masalah, persoalan, beban yang kita tanggung itu diakibatkan karena kita jauh dari Tuhan. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, iblis semakin leluasa untuk menaruh beban dan persoalan dalam hidup kita. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin berkuasa. Artinya dia punya kesempatan untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, untuk saudara mengalami kelegaan dari segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan, maka dia akan memberi kelegaan kepada saudara dalam segala masalah, tantangan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang Allah yang memberikan ketenangan dan kelegaan adalah dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, firman Allah ini, pemazmur menegaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya lah harapanku. Pemazmur ini menegaskan bahwa ketenangan dia hanya temukan ada pada Allah. Dia tidak menemukan ketenangan yang sejati daripada dunia, tetapi dia menemukan ketenangan yang sejati itu dari Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab dia memberi alasan, sebab daripadanya lah harapanku. Di dalam Tuhan tetap ada harapan saudara. Apapun situasi, apapun persoalan, apapun keadaan kehidupan saudara, di dalam Tuhan tetap ada harapan. Itu sebabnya serahkan hidup saudara kepada Tuhan, seperti yang dilakukan pemazmur. Dia berkata bahwa Tuhan adalah pengharapanku, dan itu sebabnya dia mengalami ketenangan ketika dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia berharap kepada Tuhan. Dan hari ini pun saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, hanya dekat Allah saudara mengalami ketenangan, ada harapan pada dia. Itu sebabnya dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang Allah memberikan ketenangan kehidupan kita, adalah dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, dalam pasal ini pasal yang sangat terkenal, yaitu Mazmur pasal 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Dan di sini pemazmur ini, yaitu Daud, menuliskan saudara, menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia berkata, takkan kekurangan aku. Dan yang kedua yang dia alami adalah Tuhan membaringkan dia di padang berumput hijau, dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Untuk kita mengalami ketenangan, sama seperti domba, tempat yang paling menenangkan bagi domba adalah di padang berumput hijau dan di air yang tenang. Dan kesanalah Tuhan menuntun domba-domba, umat-umat gembalaannya, yaitu kepada ketenangan. Sebagai gembala, domba-domba dituntun ke padang berumput hijau. Domba-domba dituntun ke air yang tenang. Demikianlah Tuhan, ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam hidup kita, Ia membawa kita ke tempat yang tenang, damai, dan kita tidak dibiarkan kekurangan. Bukankah itu satu kehidupan yang indah dan menenangkan saudara?
di mana Tuhan tidak mengizinkan kita kekurangan, dan Dia bawa kita ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Betapa tenang, betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan jadi gembala dalam hidup saudara. Apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, Tuhan adalah gembala di dalam kehidupan kita. Jadikan Dia gembala dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Ayat mas selanjutnya saudara tentang Tuhan memberi ketenangan dalam hidup kita adalah dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saudara, dikatakan bahwa ketenangan akan dialami oleh orang yang bertobat dan kemudian percaya kepada Allah, karena Allah akan menyelamatkan dia. Allah memberikan dia ketenangan. Jadi dalam kita menjalani hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah bahwa percaya kepada Allah dan kemudian bertobatlah, alami perubahan hidup semakin baik, supaya kita mengalami ketenangan yang dikerjakan oleh Tuhan. Hanya umat-umat Tuhan seringkali sulit untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan seringkali tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau lebih baik. Padahal letak ketenangan itu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Letak ketenangan itu adalah ketika kita bertobat dan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Alamilah pertobatan. Pastikan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan alami pertobatan hari demi hari untuk semakin baik dan semakin baik dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian ketenangan dan ketentraman akan terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang tidak tenang saudara? Orang yang hidup dalam dosa, orang yang menyimpan dosa tidak akan pernah bisa hidup tenang. Tapi orang yang hidup percaya Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, itu kehidupan yang indah, tenang dan tentram saudara. Ayat selanjutnya tentang Tuhan memberikan ketenangan bagi umatnya adalah dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, hal yang ditegaskan di sini tentang ketenangan adalah bahwa orang yang mendua hati, di mana konteksnya di sini mendua hati maksudnya adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang itu tidak akan mengalami ketenangan. Seberapa banyak orang yang mengikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ada begitu banyak orang saudara. Tapi bagaimana saudara hari ini sebagai pengikut Kristus? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Percayakah saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan menjamin hidup saudara, Tuhan memberkati hidup saudara, Tuhan bekerja dalam hidup saudara, Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saudara, Tuhan sembuhkan saudara, dan sebagainya yang Tuhan mau lakukan dan sanggup lakukan dalam hidup saudara. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, maka hidup saudara akan tenang. Sekalipun terkadang masalah kita berat, sekalipun ada hal-hal yang sepertinya mustahil untuk diselesaikan, tetapi ketahuilah saudara, bahwa orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya tenang. Tetapi orang yang mendua hati, artinya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan sekalipun dia mengikut Tuhan, hidupnya tidak akan tenang.
Ayat emas selanjutnya yang merupakan ayat emas terakhir dalam video ini tentang Allah memberikan ketenangan bagi umatnya, saudara, adalah dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, dalam konteks ini Paulus menegaskan kepada Timotius dan umat-umat Tuhan bahwa mereka harus menaikkan doa syafaat, mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan di sini, berdoalah, naikkanlah doa syafaat kepada semua orang. Artinya belajarlah berdoa syafaat, belajarlah mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan doakan raja-raja, pembesar-pembesar, agar kita dapat hidup tenang. Berdoa syafaatlah bagi pemerintahan kita, siapa saja yang merupakan otoritas saudara. Doakan mereka, naikkan permohonan bagi mereka. Maka saudara akan mengalami ketenangan, karena ketika semua orang kita doakan dan kemudian Tuhan jawab doa kita, sekeliling kita doakan, Tuhan jawab doa kita, dan mereka diberkati Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka diubahkan oleh Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian mereka diubah Tuhan, bukankah kita juga ikut tenang? Kalau orang lain hidup dalam kejahatan dan dia dekat dengan saudara, saudara pun tidak akan tenang. Kalau ada orang lain karena miskinnya dia jadi pencuri dan dia tinggal di daerah lingkungan saudara, saudara tidak akan tenang. Tetapi jika kita berdoa bagi orang lain dan Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan ubahkan mereka, maka kita akan mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, bahwa Tuhanlah sumber ketenangan. Tuhanlah sumber ketenangan. Dia gembala yang baik bagi kita, itu sebabnya jadikan dia gembala kita, maka kita akan hidup tenang. Dia bimbing kita ke air yang tenang. Dia cukupkan segala kebutuhan kita supaya kita tenang. Dan kemudian hiduplah dalam doa, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup. Naikkan doa kepada Tuhan terhadap segala pergumulan saudara. Dan kemudian belajar juga berdoa bagi orang lain. Saudara, Tuhan akan campur tangan. Kembali ke ayat 1, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu tercatat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 tadi, saudara. Artinya apa? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Karena Dia mengundang kita yang sedang berbeban berat. Kita bersyukur, saudara, biarlah kelegaan daripada Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara supaya kelegaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Engkau yang mengenal setiap anakmu satu persatu, ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang beban berat, mungkin ada mereka yang punya masalah, persoalan. Apapun kehidupan mereka, bagaimanapun kehidupan mereka, apapun masalah persoalan yang mereka hadapi, hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan beri kelegaan bagi mereka, Tuhan beri kedamaian, Tuhan beri ketentraman bagi mereka. Tuhan bekerja dalam hidup mereka, di tengah keluarga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan memberi ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengerjakan ketenangan, ketentraman di dalam hidup umat-umatnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap umat-umatmu ini. Jamah mereka untuk mereka hidup dalam ketentraman yang dikerjakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara
Mungkin saat ini ada pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa bersama. Mari kita panjatkan di hadapan Tuhan, Allah yang begitu baik mendengarkan kita saudara, dan Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan, serahkan hidup saudara, serahkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini. Engkau yang tahu dan Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan hidup yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya mengulurkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan menjamah anak-anak-Mu, Tuhan melawat anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, rangkul kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Jamah mereka, lawat mereka ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, campur tangan-Mu dalam kerinduan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi keinginan hati mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau Allah yang kiranya menjawab mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab dan mengabulkan kerinduan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, berkati suami istri, berkati anak-anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dengan orang tua. Campur tangan-Mu sehingga di sana ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Kalau mereka punya masalah, pergumulan, persoalan di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban atas segala masalah persoalan keluarga anak-anak-Mu. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dan membela kehidupan anak-anak-Mu, memberkati bisnis mereka, memberkati usaha mereka, sehingga benar-benar kehidupan mereka diberkati, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika mereka para pegawai, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dalam karir mereka. Tuhan campur tangan dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan juga campur tangan di dalam nama Yesus. Lawatan-Mu bagi mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para medis ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami berseru kepadamu, biarlah Engkau yang menjagai mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, Tuhan yang menjagai, melindungi, menguatkan mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan memberkati mereka. Para petani, anak-anak Tuhan, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sekalipun tidak disebutkan saat ini, Tuhan kiranya memberkati usaha dan profesi mereka dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang memberi petunjuk, sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik.
untuk kebutuhan kehidupan mereka, untuk karir mereka, untuk masa depan mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, hamba rindu khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit. Jamah mereka, jamah mereka. Saudara, jika saudara sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Percaya Allah kita berkuasa menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, yang mereka sedang mengalami sakit, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menciptakan tubuh ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh ini. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Dalam nama Yesus, angkat penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi jawaban atas segala masalah dan persoalan hidup mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan atas ekonomi anak-anak-Mu di masa yang sulit ini. Engkau yang memelihara anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu, pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan doa-doa kami, syafaat kami telah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, berkati anak-anak-Mu, jawab segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara, tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam video ini. Dan setelah saudara juga didoakan, kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.